Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi perjalanannya ini luar biasa banget. Sebuah siklus tanpa henti yang menopang semua kehidupan di planet kita. Yuk, kita akan kupas tuntas siklus hidrologi. Kedengarannya mungkin pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya itu membawa kita ke sebuah proses alam yang super penting dan, jujur aja, menakjubkan. Proses ini terjadi setiap detik di seluruh dunia. Betul banget, siklus hidrologi. Anggap aja ini sistem daur ulang air raksasa milik bumi yang memastikan air itu terus bergerak dan selalu ada buat kita semua. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Nah, tahap pertama dalam perjalanan air ini adalah gerakannya ke atas, dari permukaan bumi naik menuju langit. Semuanya itu dimulai dari sini. Coba bayangin, matahari itu kayak mesin raksasa. Panasnya ngasih energi ke air di lautan, danau, dan sungai buat berubah wujud. Dari yang tadinya cair, jadi gas, atau uap air yang kemudian naik ke udara. Dan proses ini skalanya masif banget loh. Setiap hari, energi matahari itu ngangkat triliunan liter air dari permukaan bumi ke atmosfer dalam bentuk uap yang nggak kelihatan. Semuanya murni didorong oleh kekuatan matahari. Eits, tapi uap air itu sumbernya bukan cuma dari lautan. Tumbuhan juga punya peran penting. Lewat proses yang namanya transpirasi, mereka ikut melepaskan uap air dari daun-daunnya. Ini kayak caranya tumbuhan bernafas dan ngeluarin air gitu. Nah, kalau kita gabungkan evaporasi dari perairan sama transpirasi dari tumbuhan, proses gabungannya ini disebut evapotranspirasi. Lewat cara inilah bumi mengirimkan kelembapan dalam jumlah besar ke atas, mempersiapkan panggung buat langkah selanjutnya. Terus, apa yang terjadi sama semua uap air itu? Jadi, waktu naik semakin tinggi, udara kan jadi makin dingin. Nah, hawa dingin ini bikin uap airnya berubah lagi, kembali jadi tetesan-tetesan air yang super kecil. Inilah yang kita sebut kondensasi. Kumpulan dari miliaran tetesan air kecil inilah yang kita lihat sebagai awan. Jadi, setiap kali kamu lihat awan putih yang gembul di langit, kamu itu sebenarnya lagi nonton proses kondensasi dalam skala besar. Air yang tadinya dari darat dan laut, sekarang lagi ngumpul di atas kepala kita. Oke, kita udah lihat gimana caranya air naik terus membentuk awan. Sekarang, yuk kita lihat gimana air menyelesaikan perjalanannya kembali lagi ke bumi. Ada 3 jalur utama nih buat air kembali. Pertama, presipitasi. Ini istilah keren buat hujan, salju, atau hujan es. Begitu sampai di darat, sebagian air akan berinfiltrasi alias meresap ke dalam tanah. Sisanya, nah itu jadi aliran permukaan atau runoff, mengalir di permukaan menuju sungai dan danau. Jadi ketiga proses ini, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan bekerja bareng-bareng buat mengembalikan air ke tempat asalnya. Sebagian ngisi lagi cadangan air tanah kita yang berharga banget, sementara sisanya ngalir balik ke laut, siap buat memulai perjalanannya dari awal lagi. Siklus ini benar-benar nggak pernah berhenti. Oke, kita udah paham cara kerjanya. Tapi, sekarang pertanyaannya, kenapa sih siklus ini begitu fundamental buat kehidupan kita? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tanpa siklus yang terus-menerus memurnikan dan mendistribusikan air ini, kehidupan seperti yang kita tahu, ya nggak akan mungkin ada. Inilah yang menjamin adanya air bersih buat kita minum, buat pertanian, dan buat semua ekosistem di planet ini. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Sistem yang kelihatannya kokoh ini ternyata punya keseimbangan yang rapuh loh. Dan keseimbangan ini bisa terganggu, misalnya oleh aktivitas manusia dan juga perubahan iklim. Akibatnya bisa sangat parah. Begitu siklus ini terganggu, keseimbangannya langsung berubah. Di satu tempat sumber air bisa kering kerontang, di tempat lain cuaca ekstrim kayak badai hebat dan banjir malah jadi lebih sering. Tentu ini bisa merusak infrastruktur dan mengancam nyawa. Ini nunjukin betapa rapuhnya keseimbangan alami ini. Nah, ini membawa kita ke sebuah perenungan. Mengingat betapa vitalnya siklus ini dan betapa rapuhnya keseimbangannya, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apa sih peran yang bisa kita mainkan untuk membantu menjaga dan melindungi perjalanan air yang menopang seluruh kehidupan ini?